akan kita bahas pada kesempatan ini masih tentang lanjutan bab 3, yaitu hikmah Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Hakim. Nah, tapi sebelumnya silakan berdoa dulu. Perhatian siap. Teman-teman sebelum kita belajar, mari berdoa. Berdoa dimulai. Gimana hari ini? Apa semua hadir? Alhamdulillah. Jadi tetap jaga kesehatan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bahas tentang lanjutan bab 3, yaitu indahnya nama-nama. Nah, jadi kita akan membahas hari ini tentang hikmah Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Hakim. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Menghafalkan Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Hakim. Nah, sekarang saya mau tanya, apa arti As-Somad? Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Hakim. Jadi itu adalah Asmaul Husna yang kalian kemarin pelajari. Nah, pada kesempatan ini, perhatikan ya, kompetensi dasar yang harus Ananda kuasai yaitu dapat mengaitkan hikmah perilaku yang baik yang diajarkan Allah melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pembelajaran ini Ananda harus mengaitkan ya sifat-sifat Allah, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Hakim dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Asmaul Husna? Pasti sudah tahu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik atau terindah. Jumlahnya pasti tahu dong. 99. Perhatikan. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah hikmah Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Hakim. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita melangkah kepada hikmah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Hakim, kita lihat kembali apa sih itu arti As-Somad. As-Somad adalah Maha yaitu tempat meminta. Jadi semua yang kita lakukan kita hanya bersandar kepada Allah. Tidak ada tempat meminta selain Allah. Kemudian yang kedua yaitu Al-Muqtadir, artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Jadi Allah semua yang menentukan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Misalnya kematian, kemudian kelahiran, itu hanya Allah yang tahu. Apalagi dengan hari kiamat, tidak ada yang tahu selain Allah. Kemudian lanjut, yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, artinya Maha mendahulukan. Jadi Allah telah menciptakan semua, ya. Kemudian contohnya tidak ada kursi sebelum ada Bumi. Tukang kayu. Jadi yang mana kira-kira lebih dulu? Kursi atau tukangnya dulu? Tukang. Jadi yang paling
sampai hari kiamat? Ada? Ada? Bagaimana kira-kira? Tidak ada ya? Nah, perhatikan ya. Jadi tidak ada yang hidup sampai hari kiamat kecuali Allah. Ya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Asmaul Husna, As-Samad. Masih semangat? Jadi perhatikan sekarang tugas kelompok. Jadi setiap kelompok mencari hikmah dari Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, untuk kelompok pertama, silakan mencari hikmah dari As-Samad. Kelompok 2, hikmah Al-Muqtadir. Kelompok 3, hikmah Al-Muqaddim. Dan kelompok 4, hikmah dari Al-Baqi. Silakan dikerjakan. Gimana? Tugasnya selesai? Jadi perhatikan, setiap kelompok membacakan hasil diskusi tentang hikmah As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Jadi kelompok 1 tentang As-Samad, kelompok 2 Al-Muqtadir, yang ketiga yang keempat Al-Baqi. Oke, sudah siap? Sudah siap? Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya tentang hikmah As-Samad. Disilakan. Dalam menjadikan Allah sebagai tempat meminta atas segala keinginan yang baik. 2. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itulah tadi kelompok 1 telah membacakan hikmah As-Samad. Silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Al-Muqtadir adalah 1. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung. 2. Berlomba-lomba untuk beramal soleh karena tidak tahu kapan bencana akan datang. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok 2 tentang Al-Muqtadir. Nah, sekarang lanjut ke kelompok 3, yaitu tentang Al-Muqaddim. Sudah siap? Hikmah Al-Muqaddim adalah 1. Kita harus berusaha menjadi yang terdepan dalam berbuat kebaikan dan amal soleh. 2. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Oke, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3 tentang hikmah Al-Muqaddim. Nah, sekarang kelompok 4 yaitu tentang Al-Baqi. Ya, silakan dibacakan. Baqi adalah 1. Memperbanyak amal kebaikan sekali masih hidup di dunia. 2. Ikhlas dalam beramal saleh. Oke, jadi itulah tadi hasil diskusi dari 4 kelompok. Nah, sekarang kita melangkah ke kesimpulan. Kira-kira ada yang bisa simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada yang lain? Ikhlas dalam beramal soleh. Oke, silakan. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat berlindung. Yang lain? Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Oke, jadi mengerjakan sesuatu untuk masa depan. Perhatikan, kita lihat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, jadi inilah kesimpulannya, yaitu 1. As-Samad menjadikan Allah sebagai tempat meminta atas
Oke, kemudian al-muqaddim. Apa kira-kira? Kita harus berusaha menjadi apa? Orang yang terdepan dalam berbuat kebaikan. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk apa? Untuk masa depan kalian. Oke, kesimpulan dari Al-Baqi atau hikmahnya adalah memperbanyak apa? Memperbanyak amal kebaikan selagi masih hidup di dunia. Dan yang terakhir adalah ikhlas dalam beramal soleh. Jadi itulah pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan itu kita akan masuk ke bab 4, yaitu tentang zakat. Jadi Ananda harus mengetahui apa arti zakat, kemudian berapa jumlah zakat dan berapa hukum atau berapa yang akan dizakatkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau Ananda menyanyikan 20 Asmaul Husna. Bisa? Bisa. Siap?